Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal untuk pair Euro USD dari tanggal 18 sampai tanggal 22 April 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa teknikal Euro USD di minggu ini. Oke, sebelum kita ke dalam chart untuk lihat analisa kita di minggu ini, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram Amandana. Linknya seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang ini. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis, analisa market, dan edukasi forex secara gratis juga. Yang dimana nanti edukasinya nanti diberikan berupa via Zoom, dan untuk jadwalnya nanti biasanya akan diberikan setiap hari Kamis malam. Untuk saat ini, Amandana akan sering live YouTube, jadi pantengin aja untuk YouTube-nya Amandana. Seperti biasa, live YouTube-nya akan ada edukasi dan ada juga live trade dari Amandana. Untuk live tradingnya biasanya akan ada di hari Selasa dan di hari Kamis juga nanti. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja ke dalam chartnya untuk di Euro USD. Oke, jadi untuk di Euro USD, seperti kita tahu bahwa Euro USD itu, kalau kita lihat di time frame weekly, itu kalau kita tarik garis trendline, untuk saat ini Euro USD berada di dalam trendline turun, ataupun downtrend ya bisa dibilang, seperti itu. Nah, di sini teman-teman kalau lihat, ada channel turun di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini dari tanggal 24 Mei itu harga dari Euro USD mengalami yang namanya downtrend. Dan sempat tersentuh beberapa kali sampai akhirnya dia sekarang ada di area demand-nya sekarang. Kalau kita lihat area demand-nya lebih kecil, itu kita bisa lihat ke time frame yang di daily. Oke, jadi nanti kalau kita lihat di daily di sini, teman-teman bisa lihat kalau sebenarnya dia memang untuk di Euro USD lebih jelas lagi kelihatan bahwa dia berada dalam kondisi downtrend. Dan untuk saat ini, kalau kita lihat ke kiri, sebenarnya saat ini Euro USD berada dalam range, yaitu area demand-nya. Area demand-nya itu di mana? Di sini. Nah, di sini merupakan area demand dari Euro USD. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, bahwa Euro USD tepat berada di area demand dan sekaligus ada area supportnya. Seperti itu. Nah, misal nanti harga ini break daripada area demand ini yang warna biru, di sini ada area demand lagi satu, di mana area demand merupakan area terakhir bagi para buyer untuk bertahan ya. Itu ada di area sini. Yang dimana kalau teman-teman lihat di sini ada rejection di sini, jadi di sini bisa jadikan patokan untuk ada area demand di sini. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua area demand di sini ya. Yang pertama ada area yang ada di sini, warna biru di sini yang sekarang terjadi, dan nextnya itu ada di sini. Kalau kita kasih range harga ya, kalau kita cari garis tengah-tengahnya, itu dari support sebenarnya ada di range harga, area demand itu ada range harga di sini. Ini kan saya ganti warnanya biar kelihatan ya. Di range harga 8853 sampai di 7715, ini merupakan area demand-nya. Dan next area demand-nya itu ada di range harga 7330 sampai di range harga paling bawah, yaitu di sini 16360, seperti itu. Nah, untuk kita lihat ada area supply, sebenarnya kalau kita lihat area supply di sini ada area supply sebenarnya di sini ya, yang ada di sini. Ini area supply-nya sudah sempat diambil sebenarnya. Nah, di sini jadi di sini ada merupakan area supply-nya. Kalau kita tarik range-nya, area supply-nya itu ada di harga 11212 sampai di 12266. Jadi untuk saat ini area supply dari Euro USD ada di atas
yang di sini, dan untuk di demand-nya ada di bawah sini. Jadi nanti untuk di Euro USD, kalau kita lihat di daily ya, kalau kita ukur secara Fibonacci ya, dari range dari dia terakhir bikin swing itu, sebenarnya dia tertahan di swing 1618 sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat di daily dari swing yang di sini ya, dari swing yang di 28 Maret sampai di tanggal 31 Maret, ini sekarang swingnya sudah berhenti di 1618. Teman-teman bisa lihat di sini swingnya 1618. Jadi nanti kemungkinan Euro USD akan ada mengalami penguatan. Nah, untuk sampai mana? Jadi teman-teman bisa tarik garis Fibonacci dari 31 Maret ini sampai dia punya paling bawah, yaitu yang di tanggal 14 Maret ini. Teman-teman tarik Fibonacci-nya, nanti teman-teman ketemu yang namanya area golden ratio, yaitu di 618 dan di 0,5 yang ada di sini. Jadi kalau saya kotakkan itu ada di area ini. Nah, jadi area ini area golden ratio-nya ya. Ini kalau saya ganti warnanya jadi warna kuning, di orange. Jadi kemungkinan nanti untuk di Euro USD akan terjadi koreksi naik. Jadi koreksi naiknya itu kemungkinan bisa sampai di golden ratio. Tapi untuk teman-teman sendiri, karena kita kan berada di dalam downtrend, jadi kesempatan kita sebaiknya adalah tetap untuk mengambil open posisi sell. Tapi kalau teman-teman memaksa ingin counter trend sedikit karena dia sudah teman-teman berasumsi tadi bahwa di sini terjadi rejection 1618 di area extension Fibonacci, teman-teman bisa counter buy, tapi dengan resiko teman-teman harus pasang stop loss yang cukup jauh. Nah, di mana kalau teman-teman ambil open posisi buy, teman-teman stop loss-nya setidaknya harus berada di bawah area demand yang kedua, yaitu di bawah 106360. Jadi harus di bawah itu. Dan take profit-nya mau nggak mau di area Fibonacci-nya yang di daily. Jadi untuk risiko ratio-nya ini hampir 1 ya, hampir 1. Kalau dipaksakan sih 1 sebenarnya, bisa 1:1, tapi ini mendekati Fibonacci 618. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ambil risk reward-nya yang seperti ini, itu teman-teman it's okay kalau mau seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau lebih baik sih kita ambil open posisi sell ya. Open posisi sell, jadi kalau mau teman-teman bisa menunggu pada saat nanti harga bisa naik, beneran naik, teman-teman bisa menunggu di area ini apakah nanti akan ada engulfing ataupun apa di daily ataupun di 4 jam. Teman-teman bisa ambil posisi sell short untuk bisa membuat harga itu lebih turun lagi ke area ini, seperti itu. Ini secara daily ya, kita pakai tadi Fibonacci yang daily. Kalau kita turunkan ke H4, secara kalau di H4 kita chart pattern ya, secara chart pattern teman-teman hati-hati nanti takutnya di sini di H4 sudah terjadi yang namanya falling wedge takutnya nanti. Jadi falling wedge merupakan salah satu indikasi kalau harga itu sudah mengalami pelemahan seperti itu. Tapi kalau dari sini belum ada tanda-tanda terjadi falling wedge ya. Dimana kalau falling wedge kan dia kan pasti berbentuk seperti ini falling wedge biasanya. Dia turun, tapi bagian bawahnya ini agak sedikit mengerucut seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, harga biasanya pasti kan turun seperti ini, dia membentuk seperti ini. Nah, takutnya nanti dia break dari falling wedge ini, nanti baru dia bisa naik seperti itu. Jadi falling wedge ini akan berbentuk seperti ini. Tapi untuk saat ini belum terjadi falling wedge karena kalau kita tahu dia belum membentuk pola seperti ini, seperti itu. Jadi untuk di H4 sendiri belum ada pola untuk kita lihat apakah terjadi falling wedge atau tidak. Tapi di sini ada satu garis trendline yang di bawah di sini ya. Dan juga kalau teman-teman tarik garis trendline yang di sini, ini seperti kalau teman-teman lihat seperti expanding broadening wedge seperti itu. Jadi kalau seperti ini sebaiknya teman-teman nanti tunggu aja deh. Kita turunkan lagi ke time frame yang di 1 jam. Kalau time frame 1 jam, teman-teman bisa ambil posisi buy ya. Karena kalau teman-teman ambil posisi buy di posisi intraday,
Intraday itu bisa teman-teman ambil posisi intraday, tapi selama teman-teman memperhatikan yang namanya resisten yang ada di sini. Karena kalau kita lihat resisten yang di 8312, ini 8312 ya, ketika candle close hourly di atas 8309, bisa close di atas itu, ini secara intraday teman-teman bisa ambil posisi buy dengan take profit di sini. Jadi kalau mau ambil posisi buy dengan 8309, teman-teman ambil posisi buy dengan stop loss-nya di bawah ini, di 7920, dengan take profit-nya itu di atas di 19052. Ini secara intraday ya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi buy seperti ini. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja apakah teman-teman ingin follow the trend, apakah teman-teman ingin menunggu harga itu naik sampai di area golden ratio ini. Karena kalau kita lihat di time frame 4 jam, di area ini sebenarnya ada ini ya, ada apa namanya, area supply terdekat sebenarnya di sini. Di sini ada sistem base drop base drop sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada drop, dan kemudian di sini ada base-nya. Kemudian dia buat drop lagi sekali, dan di sini ada base-nya lagi satu. Jadi di sini kemungkinan kalau harga bisa naik, ada area kuning yang menanti nanti ya. Jadi ada tembok, misalnya nanti harga bisa bergerak naik. Di sini harus melewati tembok kuning pertama dan tembok kuning kedua. Jika tembok kuning pertama dan kedua bisa lewat, maka otomatis harga akan mengejar area supply yang ada di atas di sini. Seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, kita akan menunggu apakah area kuning yang di sini lebih kuat atau area kuning yang di sini lebih kuat. Seperti itu. Kita tinggal lihat nanti bagaimana pola pergerakan harga yang ada di Euro USD di 1 minggu ini. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD minggu ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan terima kasih juga sudah share video ini ke teman-teman yang lain. Dan teman-teman jika ada pertanyaan seputar analisa ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Kita akan bahas dan diskusi bareng menurut pendapat teman-teman untuk di Euro USD kali ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Bye-bye.